Nah ini mungkin satu orang sudah bilang, susah banget sih nyari 11 pemain dari dulu. Kalau untuk pendanaan sendiri jadi faktor utama nggak sih untuk keberhasilan terutama untuk sepak bola ya di Indonesia ini Pak? Gitu. Dari sering sekali itu saya mendapatkan DM seperti itu, termasuk dari seorang yang sekarang diproses namanya Jens Raymond ini, out of the blue. Iya. Dia mengatakan ingin sekali berbeda timnas. Liga Inggris di sana, suasananya memang ya luar biasa lah. Ya menginspirasi juga bahwa ya pengennya ya seperti di Liga Inggris juga ada terjadi juga di liga kita. Halo kawan Kabinet, selamat datang di Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Raditya Afiantara dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host di episode Podcast kali ini. Hari ini Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan pastinya topik yang ditunggu-tunggu nih oleh para pecinta sepak bola tanah air. Kita langsung ngobrol aja dengan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Bapak Yuli Harsono, dan tenaga ahli Kemenpora, Bapak Hamdan Hamdan. Selamat olahraga, Pak Yuli. Salam Hamdan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita hari ini akan membahas tentang olahraga nih Pak, dan khususnya juga sepak bola juga nih yang pasti ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola tanah air nih Pak. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya dulu nih, kalau Pak Yuli kira-kira apa Pak olahraga favoritnya dan dulu mungkin punya kegemaran olahraganya apa nih Pak? Dulu saya olahraganya tenis lapangan, sekarang tenis meja. Tapi kalau sepak bola, saya ini suka sekali nonton sepak bola. Wah, pasti dukung terus Pak, ikut terus. Apalagi yang main timnas kita, apalagi kalau mainnya bagus, apalagi kalau menang, wah itu bahagia betul Pak. Kalau Pak Hamdan gimana Pak? Jadi saya dari dulu memang sukanya sepak bola. Istri saya mengatakan sepak bola itu pasti cinta pertamanya si Hamdan itu pertama. Jadi setiap kenalan sama orang selalu begitu Pak. Oh gitu ya? Ini Hamdan kalau sepak bola cinta pertama itu sepak bola bukan saya katanya. Luar biasa. Berarti dari dulu ya Pak? Dari dulu dan main juga Pak? Saya main juga. Oh main juga Pak? Main juga. Kalau olahraga yang lain Pak? Saya mungkin saat ini ya paling kadang-kadang lifting weights, jalan kaki atau tetap lah ya menjaga kesehatan kebugaran ya Pak. Olahraga harus tuh Pak, penting Pak. Tapi kalau mau sepak bola kan memang ya Pak, masyarakat Indonesia tuh 90% udah tahu lah sepak bola lah. Mau cowok mau cewek udah pasti hafal lah Pak, pemain sepak bola juga tahu apalagi timnas ya Pak ya. Dan di olahraga sepak bola ini sendiri kan Pak untuk kawan kabinet ya itu sebagai ikon pemersatu bangsa juga Pak. Nah kalau Bapak Pak Hamdan nih, ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan Pak dalam menonton sepak bola Pak? Saya pikir ada beberapa kali saya betul-betul terharu ya melihat permainan sepak bola. Baru-baru ini misalnya ketika timnas kita menang 3-0 melawan Vietnam di kandang Vietnam. Itu kali pertama di 20 tahun terakhir. Jadi semua sejarah baru tercipta. Dan kebetulan pemainnya itu memang pemain yang saya sukai dan pernah saya rekomendasikan. Namanya Ragnar Oratmangun. Jadi saya senang sekali dia bermain untuk timnas. Dari dulu saya itu mendapatkan informasi dan menganalisa memang dia pemain yang mempunyai kemampuan dribbling yang spesial. Ya. Jadi begitu dia mencetak gol setelah mendribble melawan 2 pemain Vietnam dan mencetak gol, langsung betul juga estimasi kita ya. Dan alhamdulillah sekarang Ragnar sudah bergabung di tim. Satu momen yang paling ini berkesan ya Pak. Itu baru-baru ini ya. Sebelumnya mungkin ya Piala Dunia 2002 Brazil menang lawan Jerman. Kebetulan saya fans Ronaldo Brazil gitu. Di 98 dia kalah kan. Betul-betul sedih banget, tapi 2002 dia membayar kekalahan itu tunai. Setelah 2 ACL dari lagi. Kalau Pak Yuli gimana Pak? Ada nggak Pak pengalaman nonton sepak bola yang paling berkesan ya Pak? Kalau saya nonton timnas main ya di GBK itu selalu seru. Nah tapi kalau ditanya paling berkesan itu pada saat pertandingan cabang olahraga sepak bola di SEA Games. Di Kamboja kita menang ya lawan Thailand 5-2 dan itu saat itu pertandingannya tahu sendirilah itu ada insiden ya pemain ofisial baik Indonesia maupun Thailand ya. Nah saya nonton di situ dan itu luar biasa auranya, kemudian juga kita merasakan insiden itu ya sampai setelah kejadian itu
itu ada polisi itu ya, polisi Kamboja, hitam-hitam Pak, itu ada di depan kita tuh, di depan penonton. Kita sih penonton sih nggak apa-apa. Sebelah saya aja nih supporter Thailand juga nggak ada apa-apa, cuman kan insidennya ada di lapangan. Nah tapi alhamdulillah itu pengalaman yang paling seru. Saya nonton timnas lawan Thailand dan itu 32 tahun ya Pak Hamdan ya. Kita bisa menang medali emas cabang olahraga sepak bola. Itu pengalaman yang luar biasa. Euforianya pasti luar biasa tuh di sana ya. Waktu nyanyi Indonesia Raya gitu kan. Saya nggak tahu ya, saya salut lah mungkin dengan PSSI ya bisa mendatangkan supporter. Saya rasanya ya itu kan di Kamboja, rasanya kok di Indonesia gitu. Saking banyak. Salah satu rumah ya. Iya, itu saking banyak supporter Indonesia atau yang mendukung Indonesia. Itu luar biasa. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Dan timnas Indonesia kan alhamdulillah sampai sekarang ya progresnya terus maju terus ya Pak ya. Dari FIFA juga menguji juga progresnya dari timnas Indonesia. Kemudian juga peringkat timnas kan juga yang dari sekitar 170-an terus meningkat sekarang sampai 130-an ya Pak kalau nggak salah ya, terakhir itu peringkatnya. Nah itu tapi yang saya mau tanyakan nih ke Pak Hamdan, apa sih Pak PR besar untuk timnas Indonesia nih Pak? Jadi kita kan Kemenpora, PSSI, kemudian segenap pemerintah itu kan telah sepakat untuk melakukan impres mengenai percepatan sepak bola. Kemudian ada juga Permenko nomor 1 tahun 2020. Nah di situ tuh sudah ada semacam blueprint akselerasi sepak bola kita dan juga kerjasama dengan FIFA. Nah kita melihat bahwa memang untuk memajukan sepak bola kita itu kan ada bermacam-macam hal yang harus dilakukan. Pertama misalnya kita dari meningkatkan sumber daya manusianya, pembinaannya. Nah pembinaannya misalnya Kemenpora itu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas PPLP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar, sekolah kejuaraan olahraga. Nah, kita kasih contoh saja, di Timnas U23 kemarin itu ada sekitar 7 orang jebolan dari sekolah kejuaraan olahraga dan PPLP. Itu menunjukkan bahwa hasilnya sudah terlihat. Tapi memang pembinaan itu takes time. Ya. Nah, dari pembinaan satu hal. Kemudian dari segi SDM pelatihnya, Kemenpora terus terus melakukan misalnya sertifikasi license C dan D. Kemudian pemerintah juga merevitalisasi dan merenovasi berbagai stadion untuk persiapan U17 waktu itu, untuk persiapan U20, bahkan hingga tahun 2024 itu targetnya itu 18 stadion. Jadi memang dari segi pembinaan dilakukan, dari segi SDM ditingkatkan dan juga dari segi infrastruktur. Terakhir mungkin kita juga sedang membangun timnas lokasi TC di IKN itu melalui hibah dari FIFA sebesar 85 miliar. Kemudian pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan sekitar 95 miliar dari Kemenq. Jadi memang sepak bola kita ini terus membaik dan terus melakukan akselerasi berdasarkan impres dan juga Kemenko yang telah keluar. Bagaimana kok Pak Yuli untuk kebijakan-kebijakan ini pemerintah bagaimana sih pemerintah bisa mendukung sepak bola ini Pak? Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Hamdan ya. Tadi kan kita punya khusus loh instruksi presiden tentang sepak bola. Tadi disebut ya Inpres 3 2019. Nah ini Inpres ini sebenarnya lahir dari rapat terbatas yang dipimpin presiden tahun 2017. Nah, judul ratasnya sendiri itu kan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Nah, di situ presiden ingin ya sepak bola kita tuh ada percepatan. Kemudian juga kompetisi usia dini, kompetisi berjenjang, disediakan infrastruktur. Nah, itu pesan-pesan presiden di rapat arahan presiden di ratas tersebut ya. Nah itu yang akhirnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan Inpres ya nomor 3 2019 dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan peta jalan persepak bola nasional dengan Permenko nomor 1 tahun 2020. Ya mungkin catatannya Pak Hamdan
apa itu peta jalan itu yang diatur di Permenko bidang PMK itu sampai 2024, Pak. Sampai 2024. Nah itu makanya ada gagasan, ada usulan agar ke depan ya satu ya Inpresnya ini disempurnakan, yang kedua peta jalannya juga diperbaiki lagi, targetnya mungkin 5 tahun ke depan. Tapi Pak Yuli tadi kan memang pemerintah sudah banyak full support ya sebetulnya ya, Sangat support ya dari pendanaan, Ya. infrastruktur, kemudian penyiapan semua kualitas SDM-nya dari pemain sampai pelatih juga. Cuma tadi yang dari Pak Yuli tadi sebutkan, saya penasaran sedikit nih Pak tentang yang kompetisi berjenjang ini. Ini kan sebetulnya belum banyak lah pembahasan diskusinya gitu Pak ya, di masyarakat maksud saya. Tapi kalau kompetisi berjenjang itu kan memang kalau di Indonesia mungkin ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kemudian juga di luar negeri pasti tentunya ada lah divisi A, divisi B, dan seterusnya, seri A, seri B. Nah ini bagaimana Pak kalau di Indonesia ini tentang kompetisi berjenjang ini Pak? Kita ada tadi di peta jalan itu yang Permenko 1 2020 itu ada. Jadi usia dini, usia muda. Contohnya lah ini baru bulan lalu ya Pak Hamdan ya. Kan ada kejurnas antar PPLP dan SKO. PPLP itu kan pusat pendidikan dan latihan pelajar, SKO itu sekolah kejuruan olahraga. Itu diselenggarakan April lalu tahun ini di Kalimantan Timur. Nah itu kan tingkat pelajar. Dan itu yang menang Jawa Tengah, kemudian nomor 2-nya DKI Jakarta, kemudian yang ketiganya Sumatera Utara. Nah ini intinya ada. Kemudian PSSI kan ada itu juga Pro Elite Academy ya, Pro Academy. Kemudian ada Piala Suratin, kemudian itu Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah itu ada semua. Kemudian juga mungkin ada Piala Menpora juga kan. Betul. Kemudian mungkin ya di daerah juga ada Piala Wali Kota, Bupati, Gubernur kan gitu yang memang intinya adalah sebenarnya ada ini pertandingan kompetisi baik usia dini ataupun usia muda, namun memang perlu diperbanyak lah gitu ya Pak. Dan ini banyak dan tentunya talent scoutingnya nih ya, buat kita nyari. Yang penting wadahnya kan sudah ada nih ya, ada. Yang penting tinggal nanti talent scoutingnya nih kita yang cari-cari, dari bisa technical directornya, dari pelatihnya kalau menemukan yang bibit-bibit unggul yang bisa membela timnas juga. Dan kompetisi berjenjang tentunya juga nanti buat yang usia dini ya, U12, U16 sampai U23 sampai senior itu kan memang harus harus dikembangkan gitu Pak ya dari sejak awal dan berjenjang ini. Tapi kalau Pak Hamdan bagaimana sih Pak kalau di kompetisi berjenjang di Indonesia ini dibandingkan luar negeri? Jadi setuju sekali, kompetisi berjenjang itu sangat penting dan pemerintah bersama Federasi Sepak Bola dan segenap pemerintah, Pemkot, Pemprov menggelar hal tersebut ya. Nah, kita mungkin pernah dengar prinsip yang sebetulnya lebih condong kepada Olympics ya. Cuman diadopsi oleh Malcolm Gladwell yang dibilang 10,000 hours. Nah, kalau kita bayangkan ya, pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, yang saya suka diskusi ya, ketika dia berusia 12 tahun, dia itu sudah rutin bermain di sebuah pertandingan. Itu sekitar satu musim itu bisa 30 game. 30 game. Iya. Dan mungkin umur 12 tahun itu tidak 90 menit, mungkin 80 menit. Tapi kalau kita hitung ya, 90 menit, misalnya atau 80 menit dikali 30, itu berarti 2.400 jam. Ya. Kalau dia bermain secara konsisten 4 tahun, 5 tahun, mungkin dia ada pernah cedera, missing the games and everything. Jadi ketika dia berusia 12, lalu sampai di usia 17 tahun, dia sudah bermain sepak bola berkompetisi melebihi 10.000 jam. Ini baru kompetisinya, belum latihannya. Nah, itulah sebetulnya mengapa mastery itu terjadi. Nah, makanya ketika umur 17-18 tahun dia mendapatkan professional kontrak karena sudah dilalui itu. Nah, memang arahnya kita itu akan ke sana dengan semakin memperbanyak dan memperbaiki kompetisi berjenjang. Ya, luar biasa sekali memang. Dan persiapannya kalau tadi bilang 10.000 jam itu dari usia dini kan pasti juga butuh support juga dari orang tuanya juga kan pasti kan dari kecil, dan meyakini bahwa masa depannya emang udah full untuk sepak bola seperti itu ya Pak ya.
Nah Pak, tapi kalau ngomongin infrastruktur nih Pak, kalau di Indonesia sendiri, apakah sudah memadai Pak infrastruktur itu gitu? Jadi kan misalnya kita berbicara infrastruktur, misalnya kita apakah tersedianya sekolah sepak bola. Nah sekolah sepak bola itu sudah semakin banyak di Indonesia. Kemudian dari segi kepelatihannya. Jadi kalau kita lihat itu sepak bola itu, membangun sepak bola itu pertama yang dari bottomnya itu adalah individunya dulu. Jadi sumber daya manusianya ada nggak? Nah kita tahu bahwa Indonesia itu jumlah penduduk 270 juta dan sekitar 70% itu pecinta sepak bola. Jadi sekitar 200 juta orang yang suka sepak bola. Jadi inclination untuk bermain sepak bola itu ada. Yeah. Nah ini mungkin satu orang suka bilang, susah banget sih nyari 11 pemain dan dulu. Seperti itu kan asalnya. Karena salah seperti itu. Pemain yang sama bisa ditanyakan mengapa Cina dan India yang punya 2 miliar jiwa tidak pernah menang Piala Dunia. Karena interestnya tidak di sana. Jadi India lebih suka kriket. Dia interestnya dulu nih. Nah dari interestnya dulu baru apa? Adanya kepelatihan, ya kan? Nah kita meningkatkan misalnya pelatih-pelatih yang punya license C. Kemarin itu waktu Kemenko itu keluar, Kemenko nomor 1 tahun 2020 itu sekitar 900-an. Saya pikir sekarang sudah melampaui 1000. Jadi ini terus ditingkatkan. Jadi dari substratum bawah, SDM, kepelatihan, terus kemudian infrastruktur, mau main di mana? Nah, Ada nggak nih betul. tempat main bolanya gitu kan. Nah, di sini adalah peran pemerintah itu adalah meningkatkan lapangan terbuka. Jadi ada sebuah studi di Kemenpora, ya, tingkat partisipasi olahraga masyarakat itu lebih tinggi di daerah timur Indonesia. Padahal tingkat pengetahuan terhadap olahraga lebih tinggi di Pulau Jawa misalnya. Tapi yang lebih aktif itu yang di daerah timur. Kenapa? Karena ketersediaan lahan terbuka, di mana mereka bisa bermain di tanah lapang tanpa perlu membayar itu. Kemudian barulah nanti kita mengatakan klub kompetisi yang tertinggi itu adalah timnas. Berarti memang benar-benar harus dari bawah dulu ya, dari bawah banget ya sekali. Dan ya mungkin ya istilahnya kalau anak muda mungkin tarkam lah ya, antar angkung dimulai dari situ kan. Nah, makanya kan Kemenpora kan melakukan tarkam sekarang. Iya. Dan berbagai cabur kan, ada atletik, ada volley. Ya semuanya dan nggak hanya sepak bola saja itu. Betul. Pak Yuli gimana Pak? Kalau untuk infrastruktur ini sudah memadai atau sudah cukup atau bagaimana perkembangannya Pak? Pemerintah ini kan sedang terus melakukan renovasi pembangunan. Ya misalnya contoh lah, pada saat kita tuan rumah U20 ya, yang dibatalkan itu, kemudian kan diganti dengan U17. Nah dengan impres, dia dikeluarkan impres Pak, paham, dan itu direnovasi itu stadion agar berstandar FIFA. Nah itu satu. Yang kedua, kalau tidak salah Pak, kan data stadion ya, stadion sepak bola kita kan 165 Pak seluruh Indonesia. Nah 22 diantaranya itu sudah dievaluasi oleh Kementerian PUPR dan hasilnya itu ada yang rusak ringan, rusak sedang, kemudian rusak berat. Nah hasil evaluasi ini kan memang idealnya Pak ditindaklanjuti. Nah artinya adalah stadion ini perlu kita renovasi karena ini kan itu tadi infrastruktur ini kan untuk mendukung prestasi sepak bola kita. Nah kemudian juga dalam waktu dekat ya September ya tahun ini itu kan akan diselenggarakan PON ya. Nah PON ini salah satunya itu di Aceh itu akan direnovasi ya, Stadion Harapan Bangsa. Nah itu kan lapangan sepak bola ya kan di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara juga akan dibangun stadion baru. Nah ini juga akan menambah infrastruktur. Intinya adalah infrastruktur ini, sepak bola ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Dan ini ya idealnya dilakukan percepatan renovasi atau pembangunan agar ini mendukung prestasi sepak bola Indonesia. Iya, tapi kan kalau ngomong infrastruktur gitu kan Pak, tadi disebutkan renovasi, pasti kan yang sensitif ini masalah pendanaannya nih Pak. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Pak untuk masalah pendanaannya untuk pengembangan sepak bola ini, mulai dari infrastruktur dan keseluruhannya juga ya Pak ya? Pendanaan ya, mungkin agak melebar sedikit Pak ya. Bahkan ini kita lihat undang-undang keolahragaan Pak ya, Undang-Undang 11 2022 itu pada intinya kan kalau kita bicara pendanaan itu tidak saja tanggung jawab pemerintah, tetapi juga ini tanggung jawab ya, bukan kewajiban Mbak ya. Tanggung jawab dari masyarakat, badan usaha kan gitu ya.
pendanaan olahraga ya secara umumnya. Nah di situ juga diatur di undang-undang keolahragaan itu sumber pendanaan olahraga itu ya tadi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian dari sumbangan badan usaha, kemudian dari masyarakat, kemudian dari industri olahraga. Nah dikaitkan dengan sepak bola, sebenarnya sumber itu salah satunya dari pemerintah. Memang ya kita akui lah, ini ada keterbatasan anggaran. Nah, tetapi untuk event tertentu seperti saya sampaikan, misalnya untuk yang U20 atau U17, itu memang ada anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Tetapi bagaimana di daerah kan gitu. Nah, kalau kita rujukannya undang-undang keolahragaan kita itu, Pemda juga bisa itu membiayai dana APBD-nya untuk misalnya ya pembinaan sepak bola di daerah, baik itu tadi Tarkam atau di kabupaten kota. Nah, bagaimana badan usaha? Wah ini juga diharapkan. Nah, kita kan juga tahu bahwa badan usaha juga kan salah satunya melalui pemberian sponsor. Nah ini kan luar biasa sekarang kalau lapangan kita kan sudah papan reklamenya kan sudah digital gitu. Ya. Nah itu kan badan usaha kan bisa promosi ya produknya, jasanya di situ. Nah itu kan soal dana dukungan dari badan usaha masyarakat itu sangat-sangat diperlukan. Saya soalnya ada ada gagasan juga ya bagaimana dana ya, karena pemerintah itu tentulah ada keterbatasan dana, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Nah ini misalnya satu ya, ini dana desa nih. Tadi kan dana desa itu ya menurut saya suatu saat nanti ada regulasi yang memang memungkinkan desa itu membangun infrastruktur lapangan sepak bola yang berstandar ya nasional, syukur-syukur internasional. Kalau sekarang kan lapangannya permukaannya nggak rata, rumputnya kadang-kadang ada, kadang-kadang kebanyakan nggak ada kan gitu. Nah itu dana desa. Yang kedua dana abadi bidang pendidikan. Nah ini juga perlu kita maksimalkan, misalnya mengirim pelajar sepak bola training ke luar negeri, kan itu juga ada juga sumber dana tersebut. Dan terakhir kan APBD ini bagaimana bisa dioptimalkan. Kalau saya sih mengimbau kepada Pemda yang APBD-nya kaya gitu ya, yang pemerintah daerah yang kaya. Saya kira mudah ya untuk mensupport ya sebagian dana APBD-nya untuk kompetisi, untuk pembinaan baik amatir ya antar kabupaten, kecamatan. Saya kira ada potensi-potensi yang bisa kita gunakan. Berarti kalau dari pemerintah pusat sebetulnya ya sudah ada menganggarkan juga, di APBN juga sudah ada, tapi pemerintah daerah juga sebetulnya bisa secara mandiri juga ya Pak membangun stadium-stadiumnya untuk daerahnya masing-masing ya Pak. Dan pastinya juga kalau dari industri jadi pelaku usaha tuh makin kesini kayaknya kalau saya lihat sih makin bersemangat mereka ya. Makin bersemangat buat sponsor, rebutan buat klub-klub, apalagi buat timnas gitu kan, pasti pengen muncul lah jadi yang terdepan gitu kan, karena buat mereka mungkin juga impact-nya juga luar biasa ya buat industri mereka gitu. Tapi Pak Hamdan, kalau untuk pendanaan sendiri jadi faktor utama nggak sih untuk keberhasilan terutama untuk sepak bola ya di Indonesia ini Pak? Jadi kalau pendanaan itu dikatakan faktor utama, buktinya Amerika Serikat dan China tidak pernah menang Piala Dunia. Jadi memang strukturnya itu pertama memang harus ada passion for football dulu at the grassroots level. Kalau kita lihat di Brazil, kita kemana-mana itu di setiap belokan itu ada yang bermain sepak bola. Oleh sebab itulah muncullah pemain seperti Luis Nazario dan Lima Ronaldo, Ronaldinho, Kakak dan lain sebagainya. Jadi memang dari passion ya. Nah sekarang passion itu kan ibaratnya sebuah tenaga kan. Tenaganya mau diapakan, makanya perlu ada pelatih. Nah dari pelatih itu baru nanti ada klub, ada kompetisi, dan ruhnya itu kompetisi.
Ruh dari pembinaan usia dini adalah kompetisi berjenjang. Ruh dari timnas itu adalah kompetisi profesional. Dan jadi banyak ya faktornya, banyak faktor ya. Banyak faktor. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli bahwa ketika kita berbicara mengenai Permenko itu sebetulnya ada 11 kementerian dan lembaga yang terlibat, dari Kementerian Kemenpora, kemudian juga ada misalnya Kementerian Desa. Gimana Kementerian Desa itu diminta untuk membangun lapangan di desa kan? Betul. Dengan dari situ kan talent scoutingnya dari situ, gitu kan, dimulai dari situ. Coba kita lihat pemain Brazil yang di starting line up, rata-rata mereka tinggalnya di favela kan, tinggalnya di daerah mohon maaf yang kurang ideal, urban di pinggiran lah gitu ya. Sekali, tapi di situ talentanya. Begitu juga di Uruguay, negara dengan kurang lebih 3-4 juta jiwa. Jadi size juga belum tentu ngaruh nih. Ya kan? Karena kan Uruguay, contohnya seperti Luis Suarez. Luis Suarez itu dari keluarga miskin, ya kan? Dia itu pemain Tartam awalnya, kemudian diambil oleh Nasional, ya kan? Di scouting oleh Groningen, ya kan? Pernah dipanggil di timnas Uruguay U16, nggak bisa pergi karena nggak punya sepatu. Tapi begitu dia main di level nasional, timnya berang nasional, di scouting oleh Groningen, bermain di Liga Belanda. Gitu. Jadi that's how the story of football unravel. Ya panjang lah dia ya prosesnya Pak. Tapi saya tertarik juga nih Pak dengan yang sekarang lagi ramai di masyarakat nih Pak tentang naturalisasi ini kan. Yang sebetulnya kalau saya pikir sih naturalisasi kan bukan hal baru juga gitu, dari dulu kita pernah lakukan. Misalnya yang memang ramai di masyarakat pada waktu itu kayak tahun 2010 Christian Gonzalez gitu ya pernah dinaturalisasi juga menjadi pemain naturalisasi. Dan sekarang juga naturalisasi itu kan sedang berlangsung juga ya Pak untuk membela timnas Indonesia begitu. Nah pastinya kalau kami lihat juga tahu mungkin di pemerintah juga punya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan dari situ kan memang sudah diatur betul proses untuk naturalisasi ini. Tapi Pak Hamdan, saya agak penasaran juga cerita di balik naturalisasi ini bagaimana sih Pak prosesnya Pak? Jadi memang naturalisasi adalah proses perpindahan kewarganegaraan ya. Nah kalau di Indonesia itu lebih tepatnya perpindahan karena dari kewarganegaraan asing ke kewarganegaraan Indonesia. Namun di negara-negara lain ada juga yang mungkin negara tersebut mengadopsi dual citizenship law. Jadi mereka itu lebih tepatnya menambah kewarganegaraan. Saya suka memberikan contoh misalnya pada saat timnas Spanyol ya bermain di Euro 2008. Ketika dia menang Euro 2008 itu dia menggunakan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasinya itu bernama Marco Senna yang lahir dan besar di Brazil, kemudian pindah dan bermain di Villarreal. Nah, dia itu adalah contoh dual citizenship. Nah, di Italia saat ini misalnya, nih kebetulan di Euro akan bermain kan sebentar lagi ya. Mereka juga memanggil namanya Matteo Retegui. Matteo Retegui ini adalah pemain yang lahir dan besar di Argentina. Cuman memang kakeknya itu punya, atau kakek neneknya punya darah Italia. Di tahun 2006, ketika Italia menang Piala Dunia, ada satu pemain bernama Mauro German Camoranesi. Itu buyutnya orang Italia, bukan kakeknya. Dulu regulasi masih oke itu. Menambah kewarganegaraan Italia. Jadi ini ada contoh ya. Di tempat lain itu ada penambahan kewarganegaraan, di kita itu adalah peralihan ataupun perubahan kewarganegaraan. Jadi naturalisasi itu hanya prosesnya. Hasilnya itu WNI, jadi tidak tepat disebut pemain naturalisasi. Yang ada adalah pemain timnas dan warga negara Indonesia. Nah sekarang yang kita coba atur dengan Permenpora yang ada adalah kita memastikan bahwa pemain yang diproses perubahan kewarganegaraannya itu memang harus memiliki darah Indonesia. Itu jadi tidak bisa lagi menaturalisasi seseorang yang tidak ada sanatnya ataupun darahnya dengan Indonesia. Jadi maksimal itu sampai kakek dan nenek. Lalu usianya 18 sampai 30 tahun. Kita nggak mau nih underage. 18 tahun berapa? Karena 18 tahun itu biasa usia dewasa seseorang. Kenapa sampai 30? Karena 30 itu biasanya kalau lebih dari situ atlet sudah mulai menembus itu. Kemudian dia bermain di level kompetisi yang bagus. Seperti itu sih. Kalau dari Pak Yuli sendiri nih, sebetulnya latar belakang dari kebijakan naturalisasi itu seperti apa sih Pak?
Saya sih setuju apa yang disampaikan Ketua PSSI ya Pak Erik ya, bahwa naturalisasi ini, pemain naturalisasi atau tadi yang udah WNI ini itu dilakukan secara paralel sebenarnya dengan penyelenggaraan tadi kompetisi usia dini, usia muda. Nah itu paralel termasuk 3-3, 2-1. Nah apabila dari liga ini menghasilkan talenta sepak bola yang luar biasa, nah itu kan bisa masuk ke timnas. Akan tetapi tadi yang dijelaskan Pak Hamdan ya, apabila ada warga negara yang mau membela ya merah putih, itu kan kita tidak menutup pintu itu. Silakan bergabung ke tim nas kita. Jadi itu dilakukan paralel, dan saya kira itu setuju tadi antara kompetisi dalam negeri, kemudian talenta diaspora atau keturunan tadi orang Indonesia di luar negeri, dia mau membela Indonesia, timnas Indonesia, Garuda Muda apalagi, wah itu saya kira jangan ditutup lah pintu itu. Dan ya kan untuk sepak bola ini kan 11 pemain ya, mungkin ada beberapa spot-spot yang memang perlu didukung lah dari semua yang berdarah Indonesia ya, untuk mendukung timnas Indonesia tentunya ya Pak Yuli. Nah kalau dari Pak Hamdan sendiri yang mungkin masyarakat masih belum banyak tahu nih Pak tentang proses naturalisasi itu. Bagaimana sebetulnya Pak penentuannya, apakah ditentukan oleh federasi, ditentukan oleh pemerintah, dan siapa saja sih Pak yang terlibat dalam proses naturalisasi Pak? Jadi memang ada yang disebut naturalisasi ketika dia harus berganti kewarganegaraan. Tapi ada juga diaspora kita itu yang memang dia itu masih WNI ataupun dia berkewarganegaraan Indonesia ataupun eligible berkewarganegaraan Indonesia. Misalnya anak-anak berkewarganegaraan ganda terbatas di luar negeri. Nah, kebijakan untuk memanfaatkan potensi diaspora kita yang tersebar di lebih dari 90 negara, jumlahnya 9 juta jiwa, sebagian dari mereka ada yang menjadi atlet, sebagian dari mereka itu kebijakannya itu ada di cabur masing-masing. Misalnya cabur renang yang memanfaatkan talenta diasporanya, baik yang berkewarganegaraan Indonesia tinggal dipanggil, ya kan? Nah, ataupun yang sifatnya dia berkewarganegaraan asing. Nah, itu barulah dimulai proses yang disebut naturalisasi. Rekomendasinya itu datang dari cabur. Cabur olahraga biasanya mereka tuh berkonsultasi dengan pelatih, memetakan kebutuhannya, kemudian dikirim ke Kemenpora. Dari Kemenpora dievaluasi secara sporting, secara keolahragaan, kemudian baru ke Kumham dari secara hukumnya. Dari Kumham biasanya itu ke Setnek. Setnek itu dipelajari juga oleh BIN untuk security issues-nya. Kemudian ditandatangani oleh Pak Presiden, akhirnya diserahkan ke DPR. Secara aspek keolahragaannya, hukumnya, namanya legislative oversight-nya itu di DPR. Kemudian baru kalau disetujui kembali ke Pak Presiden, semuanya sudah oke, semuanya proper, barulah dibuatkan Kepresnya. Jadi prosesnya cukup panjang juga ya Pak ini ya, panjang juga dan maksudnya komprehensif sekali gitu kan, aspek-aspek dari security-nya, dari diselipkan due diligence secara administratifnya juga cukup berat juga mungkin ya Pak. Tapi kalau secara personal nih Pak, bagaimana sih Pak membujuk untuk pemain di luar posisi di luar negeri gitu ya untuk membela timnas itu sulit nggak sih Pak Ahmed? Saya dari pengalaman saya itu biasanya personal dengan mereka ya. Jadi saya fokus di penciptaan database. Kemudian dari penciptaan database ini kita suka komunikasi. Informal saja, ngobrol via telepon, via Zoom, ya kan, memperkenalkan diri. Kemudian kita mau mencoba mempelajari sebetulnya dianya maunya apa sih, ya kan? Karirnya saat ini di mana? Dan kadang-kadang saya tidak pernah mengatakan apapun karena saya memang bukan kewenangan saya untuk mengajak dia bermain di timnas kan. Karena kan tugas saya hanya mendata. Betul. Tapi kadang-kadang belum ada percakapan apa. Mereka harus disampaikan gitu. Saya ingin sekali sebetulnya. Gitu. Dari sering sekali itu saya mendapatkan DM seperti itu. Termasuk dari seorang yang sekarang diproses namanya Jens Raven ini. Terus saya menerima DM dari Jens Raven out of the blue. Dia mengatakan ingin sekali membela timnas. Saya bilang terkait pemanggilan, terkait seleksi, naturalisasi dan sebagainya itu adalah kewenangan cabur. Tugas saya yang mendata. Dan kebetulan nama kamu itu sudah masuk sejak tahun lalu. Kita sudah mengetahui gitu loh. Nah, kemudian di perjalanan waktu ternyata dia memang di reach out oleh PSSI. Gitu.
Tapi tugas saya hanya mendata saja. Kemudian apabila diminta dalam kasus-kasus tertentu, saya memang membantu. Contohnya ketika ada permintaan untuk membantu satu pemain yang hendak dipanggil untuk AFF U16, gitu. Saya pelajari dokumennya seperti apa, lalu kami bekerjasama dengan imigrasi, dengan Kopam, untuk memberikan dia paspor, karena memang ada permintaan dari pelatih. Menarik juga ya Pak ya, ada pemain yang memang baru minat gitu yang bela mah ya langsung kontak. Perannya itu saya rasa dimulai dari ketika disumpahnya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Saya merasakan itu bahwa ini this is possible. Ternyata ini memungkinkan. Dari situ saya sering sekali baik lewat email gitu mendapatkan informasi gitu kan bahwa saya sedang bermain di liga ini, saya punya darah Indonesia, dan sebagainya. Kalau misalnya memungkinkan saya betul-betul ingin bermain buat Indonesia, kemana saya harus berbicara, saya harus bicara pada siapa, dan sebagainya. Pasti dengan naturalisasi ini ya itu dari fans sepak bola, masyarakat ini pasti banyak juga ya Pak, yang mengkritik kebijakan ini, atau merasa ya ada yang kurang, atau apa, dan seterusnya lah ya Pak. Tapi bagaimana nih Pak Yuli untuk menghadapi kritik-kritik dari masyarakat ini Pak? Ya dijawabnya dengan prestasi menurut saya. Tadi kan sudah disampaikan peringkat timnas kita naik kan gitu Pak ya. Kemudian semifinal di Piala Asia dan kita doakan ini ya menang lawan Filipina. Nah itu dibuktikan dengan prestasi menurut saya. Jadi kritik itu dijawab dengan prestasi dan itu barangkali menjadi pelecut juga ya bagi PSSI untuk lebih baik lagi. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak rencana jangka panjang atau jangka pendek terkait naturalisasi ini Pak Yudi? Ya, tergantung nanti ini ya kita dalam rangka memperkuat itu ya naturalisasi. Nanti kan dilihat dinamikanya bagaimana capaian prestasi dan seterusnya. Karena nanti dilihat kalau nanti ternyata banyak ya diaspora kita yang mau gabung kan itu udah luar biasa juga. Luar biasa sekali sebetulnya. Tapi kalau dari Pak Hamdan di Kemenpora sendiri ada nggak Pak untuk perencanaan jangka panjang atau jangka pendek terkait naturalisasi seperti apa? Menciptakan matriks naturalisasi, kebutuhan, kemudian evaluasi. Jadi kita bisa mengukur. Memang pengukuran yang paling ideal itu adalah prestasi. Ketika dibuktikan di lapangan, seperti halnya misalnya ketika kita bermain di Piala Asia U23, ya kan? Bagaimana misalnya saya mengatakan ini combination of two worlds, kombinasi dari dua dunia gitu, best of both worlds ya. Dari pembinaan yang baik ya kan, disebutkan ada 7 pemain kita jebolan dari SKO. Kemudian ada beberapa pemain diaspora kita, ada Yasir ada Ivar Yener, ada Rafael Stoic, ada Nathan ya kan. Ini kan mengkombinasikan talenta terbaik dari dua dunia gitu. Dan mereka ini ingat, mereka ini punya darah Indonesia gitu loh. Jadi kakeknya mereka itu lahir di Semarang, di Surabaya, ada yang mungkin di Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara naturalisasi, kita juga harus memahami sebetulnya yang kita lakukan adalah mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan orang Indonesia kan orang asing. Bukan yang orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia kemudian dibawa untuk bermain buat timnas kita, kan tidak seperti itu gitu loh. Dan ini dilakukan oleh berbagai macam negara. Nah, grafik ini dari tahun 1930 Piala Dunia, rata-rata itu ada sekitar 10% seorang pemain yang bermain di negeri yang bukan kelahiran dia di situ. Bahkan di Qatar kemarin, itu 16,5% tuh. Banyak ternyata apa yang terjadi? Banyak negara-negara dari Afrika, keturunan mereka di Eropa untuk bermain di negara mereka seperti Maroko yang memborong gitu. Ya kan? Karena kebetulan mereka sukses ya menjadi juara 4 ya. Jadi seperti kalau dari Kemenpora sendiri ada nggak sih Pak untuk mendorong rencananya untuk mendorong pemain-pemain Indonesia ini untuk ya mereka untuk go internasional gitu, mungkin mencari ya pastinya mencari pengalaman ya untuk nanti dibawa lagi ke Indonesia gitu. Jadi cita-cita besar saya itu sebenarnya mengekspor pemain. Yang paling mudah untuk melakukan itu adalah ketika kita bermain di jenjang kompetisi yang tinggi gitu loh. Ambil contoh kualifikasi Piala Dunia babak kedua ya. Ini kalau kita menang, kita butuh 3 poin ya. 3 poin. Bisa dari Irak, bisa dari Filipina. Kalau kita menang, dapat 3 poin, maka kita otomatis lolos ke babak ketiga. Babak ketiga itu buy one get one.
kita juga lolos ke Piala Asia 2027. Oke. Ketika pemain kita bermain di level Piala Asia, kita tidak tahu siapa yang duduk di bangku penonton itu siapa. Itu bisa technical director dari klub-klub besar di Asia, atau mungkin technical director scout dari Eropa yang ingin mencari the next wonder kid dari Asia gitu. Jadi sebenarnya ini showcase, ini adalah kesempatan untuk showcase potensial kan. Jadi cara paling dilakukan oleh pemerintah pertama mendorong prestasi timnas untuk bermain di jenjang kompetisi tertinggi, satu. Lalu kedua, ya, yang kedua adalah mereka juga punya agent sendiri yang membantu, ya kan. Tapi kalaupun kita dibutuhkan, kita kan punya banyak network juga di luar negeri, klub-klub yang pernah kita kunjungi, menginginkan kerjasama dengan kita, dan ada beberapa, dan mereka tetap bisa membuka pintunya. Jadi kalau ada pemain yang tertarik untuk bermain di luar negeri, ya kita dengan senang hati, ya kan, untuk mengenalkan, membuka pintu, apakah itu trial opportunities, ataupun mengundang scout untuk menonton dia, itu bisa kita lakukan. Penting juga ya untuk pemerintah mendukung ini ya, untuk ya tadi disebutkan ada tip ekspor pemain gitu, dari sisi kebijakan mungkin memudahkan untuk diaspora. Pemain-pemain kita yang main di luar negeri itu kan ya kalau saya lihatnya ya, apabila sepak bola kita juga sudah menjadi industri Pak, itu jadi transfer pemain apa itu jadi hal yang biasa. Itu yang kita lihat di Eropa lah, udah biasa. Nanti pemain timnas kita main di Malaysia, di Korea, dan negara lain saya kira. Kalau seandainya ya Pak ya, industri sepak bola kita itu sudah mampu. Ya, betul. Dan mungkin dari klub-klub internasional yang punya Indonesia juga kan, ada beberapa yang dimiliki Indonesia ya Pak ya. Kemarin Rami Como 1903, terus dulu Inter Milan juga sempat dimiliki Indonesia juga. Itu kan bisa membantu juga nih, mungkin ada yang cocok mungkin di sana, bisa kita ekspor lah, kita bantu ke sana ya Pak. Ya. Dan boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi saya ngobrol dengan beberapa sporting director ya, baik itu yang di klub di Jepang, di Belanda, di Italia. Mereka itu sebenarnya rata-rata jawabannya sama, mereka mencari kualitas, juga mencari untung. Oke, ya kan? Iya, mencari pasti untung. Maksudnya seperti apa? Mereka ingin mencari pemain yang bisa mereka beli dengan harga yang relatif terjangkau, kemudian membina pemain tersebut, bermain bagus, kemudian dijual 10 kali lipat ke klub yang lebih tinggi kan. Seperti itu. Nah ini misalnya saya kasih contoh sepertinya tadi saya sebutkan Luis Suarez. Luis Suarez itu di-scout oleh scoutnya Groningen, kemudian desain lah sekitar harganya 700.000 euro. Nah ketika dia dipindahkan ke Groningen, dia bermain di tim U21 dan tim Groningen senior. Satu season dia mencetak lebih dari 10 gol. Akhirnya dibeli oleh Ajax dengan harga 10 kali lipat, 7 juta euro. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh para scout atau sporting director, mereka mengatakan oleh saya, Mr. Hamdan, if you have a very good player, let us know. Gitu loh. Tapi kita looking for qualities gitu loh. Kualitas. Mereka tidak peduli. Oke lah, ada pembatasan kuota. Oke lah, nanti harus ada prevailing wage yang lebih tinggi. Oke lah, karena mungkin kalau di Inggris kan harus ada tim nasional yang kita lebih tinggi. Tapi mereka juga mencari kualitas. Kenapa? Mereka ingin pemain yang mereka beli itu dengan harga terjangkau menjadi pemain besar dan menguntungkan klub. Karena itu salah satu revenue dari klub. Transfer itu. Luar biasa sekali. Memang pemain itu ya teknikalnya juga harus sangat penting. Dia bisa ke luar negeri dan itu mungkin jadi ya stepping stone-nya mereka gitu ya, untuk pemain-pemain yang muda-muda bisa lanjut lagi untuk bertanding di luar ya Pak Hamdan dan Pak Yuli. Dan sekarang nih Pak, kita ada beberapa video dari pecinta sepak bola tanah air nih Pak. Kita tonton videonya Pak. Kita ada 3 video. Kita lihat dulu nih yang pertama. Setcup Soccer juara. Kami dari Setcup Soccer mau nanya nih Pak. Kan sekarang lagi banyak fan football yang menjamur di tengah masyarakat, termasuk kami-kami ini di kementerian dan lembaga. Nah, kira-kira ada nggak ya tim pemantau bakat dari Kemenpora atau PSSI yang memantau bakat-bakat kami ini? Kan banyak juga nih pemain-pemain yang potensial. Sekian Pak, terima kasih. Nah ini dia nih Pak, dari Setcup Soccer nih Pak, komunitas sepak bola. Kita punya komunitas, mereka rajin main, jadi kalau ada pertandingan antar KL juga, mereka juga main nih Pak. Tadi tuh Pak pertanyaannya, kalau misalnya mereka sering main fun football, nah dari Kemenpora ada nggak nih penjaringan pemain-pemain senior ini Pak? Ini untuk U30 atau 40. Tapi begini, memang secara umum talent itu bisa datang dari mana saja. Ya, tadi kan kita berbicara mengenai Tarkam. Baru-baru ini pelatih timnas Uruguay itu memanggil pemain Tarkam karena dia mencetak berapa lah 40 gol dalam waktu mungkin dalam 20 game dan sebagainya gitu. Dulu juga kita pernah ada juga
pemain itu yang julukannya namanya Julio Ricardo Cruz sama Il Jardinero. Situ tukang kebun. Karena dia tiap hari tukang kebun, cuma dia suka bermain di Liga Amatir. Tapi capaian golnya begitu banyak, akhirnya dilirik oleh klub yang lebih besar. Jadi memang potensinya itu akan terlihat kalau ada kompetisi. Karena kalau Alvan mungkin gitu tidak terlalu kan ya. Karena kan mungkin masih ngerem dikit mainnya kan kalau fun football. Tapi kalau ada kompetisi di situ bisa kelihatan bakat-bakat. Nah, kalau menurut Pak Yuli gimana nih Pak? Fun football ya kan untuk senang-senang saja ya. Tapi kan ada fenomena lain ya. Ini yang selebriti. Komedian. Bahkan ada yang mantan itu ya sepak bola internasional Materazzi, Puyol. Menurut tema saya yang seperti ini diperbanyak saja. Ini membantu memudayakan olahraga sepak bola di Indonesia. Kan gitu, kalau artis yang main, kemudian ada penggemar dari artis itu, itu main bola. Kan gitu. Jadi semakin banyak fun football ya semakin bagus. Kalau bagus juga ya Pak ya. Kalau di Setcap sendiri memang banyak ya Pak ya kongres olahraga dan antusiasmenya gimana sih Pak kalau untuk sepak bola Pak? Ini sangat antusias kan ini berkala ininya ya mainnya di lapangan. Ini kan futsal ini. Ya ini kan untuk fun ya. Karena kategorinya kan bingung juga ya. Berapa tadi kan? Iya berapa nih senior Awalnya senior bukan 23 pros ya. Kita lihat langsung ke video kedua ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Malik. Saya mau bertanya, saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola seperti Arhan. Bagaimana sih caranya biar cita-cita saya tercapai? Assalamualaikum, terima kasih. Nah itu dia tuh Pak dari pecinta sepak bola nih Pak yang udah sejak dini ahli banget kayak Pak main sepak bola. Kalau menurut Pak Yuli gimana sih Pak dari mereka nih Pak yang usia dini anak itu bagaimana sih Pak prosesnya biar bisa mencapai cita-citanya itu Pak supaya akan Pratama Pak? Sarannya kalau bisa masuk ke SSB kan itu. Yang kedua, kepala daerah bersangkutan kan itu kan bantu kan gitu. Baik itu nanti memfasilitasi kompetisi tarkam atau kompetisi usia dini atau usia muda. Dan pemerintah juga tadi kan ada kalau dia berkembang terus kan ada PPLP, ada SKO. Ya syarat saya itu masuklah ke SSB. Ya kalau soal nanti biaya apa segala macam kan bisa itu Pak melalui beasiswa. Memang mungkin yang yang diperlukan ya biaya mungkin seperti beasiswa ini khusus untuk olahraga dan orang tuanya juga mungkin harus tahu juga ya dari olahraga ini mungkin yang awal senang-senang juga bisa nanti menjadi buat beasiswa juga untuk SMA, kuliah kan sekarang ada yang seleksi untuk masuk sekolah dari jalur prestasi olahraga utamanya. Kalau dari Pak Hamdan sendiri seperti apa Pak? Saya setuju. Misalnya dari SSB itu kan bisa kelihatan bakatnya. Saya juga kebetulan mempunyai merintis SSB-nya. Itu ya. Jadi kita juga melihat ketika kita mendapati seorang talent ya yang memang dari keluarga kurang berada, kita pun memberikan beasiswa. Kita menggratiskan lah istilahnya gitu. Jadi nanti itu sebetulnya karena ada banyak skema-skema, kan bisa juga sponsorship atau sebetulnya namanya orang tua angkat, skema orang tua angkat, kita perkenalkan dia, ini loh, ini kayaknya dia pemain yang bertalenta, cuman kebetulan kadarullah dari keluarga yang belum berada. Nah itu banyak skema sebetulnya. Dan memang paling penting itu bermain di SSB karena lagi-lagi di situ dia bisa berkompetisi. Dari kita tahu pemain bagus itu di kompetisi. Jadi tidak bisa latihan sendiri gitu ya. Dribbling saja gitu, tapi tidak di kompetisi, wah dia tidak bisa. Ternyata tidak tahu kualitasnya sampai di mana. Dan itu ya penting berarti juga untuk di-highlight bahwa ya harus ikut dan harus berkompetisi juga. Selain berkompetisi juga ya. Sepak bola Indonesia kan disukai oleh 200 juta orang. Di dunia ini 3,5 miliar orang. Ya kan mungkin dari 3,5 miliar yang suka bola, mungkin ada sebagian yang ingin menjadi pemain sepak bola. Kompetisinya sangat masif, ya kan. Jadi kita harus berkompetisi bukan hanya di dalam negeri dengan mungkin puluhan juta atau ratusan juta orang yang tertarik untuk menjadi pemain sepak bola, tapi juga ketika di tim nasional kita harus berkompetisi dengan jawara-jawara dunia. Ya jumlah penduduk besar dari Brazil, jumlah besar Amerika juga. Luar biasa sekali Pak ya. Tapi
Yang penting cita-cita itu harus terus ada dan bisa sebetulnya ya buat semua pun siapapun gitu ya dari. Dan jangan pernah merasa saya nggak bisa tembus U16 is end of the world. Enggak. Saya kebetulan ada yang reach out ke saya kebetulan. Ya mungkin dia merasa kok saya tidak bisa tembus ini, tembus itu. Saya mengatakan kepada mereka, it's not over. Kamu tuh belum pemain pro. Ya. Jadi misalnya saya kasih contoh ya. Tahu nggak kamu? Cuma 10% pemain U16 di Italia itu. Kan saya cuma 10% tembus ke timnas senior. Cuma 10%. Jadi misalnya sekarang kita bermain di timnas U16 ya. Jumlah pemainnya 23 pemain. Cuma 10%, cuma ada 2-3 orang yang tembus timnas senior. Nah, kebanyakan timnas senior datanya ada banyak. Itu rata-rata adalah pemain yang dipanggil ketika dia itu sudah bermain di kompetisi profesional gitu loh, 40% gitu ya. Nah, jadi it's not the end of the world. Terus aja sampai kamu mendapatkan kontrak profesional, bermain di liga profesional, kamu punya karir sampai umur 35, masih banyak keajaiban yang bisa terjadi. Yang penting konsistensi dan perseveransi yang sangat penting sekali itu. Nah, kita masih ada video satu lagi Pak Yuli. Kita nih Pak. Assalamualaikum Pak Hamdan, saya Ronald Surapraja, saya adalah fans sepak bola Indonesia khususnya Persib Bandung. Pak, yang mau saya tanyakan adalah apakah pencarian talenta-talenta baru ini hanya untuk cabang olahraga sepak bola saja atau ada untuk cabang olahraga lainnya? Nah, kalau misalnya ada, saya ingin tahu nih Pak, cabang olahraga apa saja dan kira-kira sudah ada datanya berapa banyak tuh Pak? Wah, ini langsung ke Pak Hamdan nih kayaknya nih Pak. Ronald Surapraja Pak. Bagaimana Pak? Jadi kita di Kemenpora mendata seluruh atlet diaspora Indonesia lintas cabang olahraga. Total kita sudah ada 14 cabur yang terdata dan jumlah atlet yang terdata tuh sekitar 600 atlet. Dari ada cabang atletik, renang, sepak bola wanita juga ada, basket perempuan, kemudian sampai hoki es juga kita. Jadi kan begitu diverse-nya ya diaspora kita gitu. Jadi jawabannya kita mendata semua cabang olahraga. Dan kita pernah menyerahkan misalnya data atlet basket ke Perbasi. Kemudian data atlet renang ke Akuatik Indonesia. Oke, jadi banyak sebetulnya cabornya nggak hanya sepak bola aja Pak ya. Dan naturalisasi itu bisa dilakukan juga ya untuk cabur lainnya Pak. Betul. Jadi apapun itu pemanggilan atlet diaspora, baik yang berkewarganegaraan Indonesia, berkewarganegaraan ganda terbatas, sampai yang naturalisasi, itu dimulai dari cabur. Yeah. Kebutuhan cabur dan keinginan cabur, dan itu bisa dilakukan oleh cabur manapun. Ya, tapi yang saya tadi tertarik juga nih dengan kata-kata Pak Hamdan itu untuk yang tim putri nih Pak. Iya. Kalau untuk sepak bola putri, mungkin untuk timnas juga bagaimana nih Pak Yuli? Kita kan harus juga mengembangkan juga kan sepak bola wanita ini Pak. Yang putri ya? Yang putri Pak. Ya waktu 17 kemarin kan kita emang kalah ya sama Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi setelah itu kan ada pertandingan persahabatan dan itu udah mulai lebih baik. Tahu saya ini kan pelatihnya saja kan dari Jepang ya. Yeah. Kemudian kalau tidak salah kan tahun 2005 atau 2006 kompetisi sepak bola wanita juga akan dimulai. Nah, tapi intinya ini PR tersendiri juga untuk memperkuat timnas putri. Yeah. Tapi potensinya cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan juga ya. Luar biasa yang harus dikembangkan juga tentunya ya Pak ya. Saya penasaran juga nih Pak. Untuk Pak Yuli kan dulu pernah juga menjadi diaspora ya Pak ya. Untuk S2-nya ya Pak ya kalau nggak salah. Iya di Inggris ya. Di Inggris bagaimana Pak pengalaman dulu Pak menjadi diaspora Pak? Iya saya di sana itu ya karena suka bola saya menyempatkan lah itu nonton Liga Inggris di sana kan gitu. Karena suasananya memang ya luar biasa lah. Liga Inggris di sana, dan itu ya menginspirasi juga bahwa ya pengennya ya yang seperti di Liga Inggris juga ada terjadi juga di liga kita kan gitu. Yeah. Karena catatan saya nih mungkin ya di liga kita misalnya nih ada satu yang bisa kita contoh. Dan di Liga Premier Inggris itu kan kalau masuk kan mainnya itu Pak ada pengiringnya itu yang anak-anak gitu Pak. Ya kan ya betul ya.
anak-anak. Nah, barangkali di Liga 1 kita mungkin bisa dicontoh. Kenapa? Karena ini biar mengindikasikan bahwa pertandingan Liga 1 di Indonesia itu udah ramah keluarga, ramah terhadap anak-anak. Jadi nggak takut gitu nonton begitu ya, tapi terhibur, kemudian merasa aman. Nah ini ya kalau lihat dari Liga tadi kalau ditanya Inggris, dan saya kira bagus juga ini kan. Iya betul Pak, di Inggris memang sudah luar biasa mature ya sebetulnya industrinya dan sepak bola juga ya. Tapi pada Pak Hamdan sendiri gimana Pak dulu pengalaman menjadi diaspora Pak? Saya bertemu banyak kawan-kawan diaspora itu, pasti salah satu hal yang sering mereka sampaikan tuh gimana ya saya bisa kasih kontribusi apa ke negara. Jadi saya terus terang kagum juga dengan banyak diaspora Indonesia itu yang ingin sekarang membantu, tapi mereka mungkin belum mendapatkan channelnya bagaimana, gitu kan, caranya seperti apa. Mereka bisa terus menjadi duta bangsa kita di luar negeri. Dan kalau misalnya mereka ada mempunyai skill-skill yang dibutuhkan oleh negara, seperti misalnya presiden terpilih mencari STEM ya, ahli-ahli STEM, mereka bisa kembali ke tanah air dan mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki. Begitu juga dengan terkait atlet, ya kan, dengan apa namanya, dengan iklim yang ada saat ini, ya kan, kita mencoba memadukan the best of both worlds, why not gitu. Betul. Nah terakhir nih Pak Yuli, apa sih harapan Pak Yuli nih untuk sepak bola Indonesia, dan mungkin ada pesan-pesan apa Pak untuk sepak bola Indonesia nih Pak, untuk pecinta sepak bola di Indonesia Pak? Harapan satu, kita mendoakan ya sekali lagi kita bisa menang ya. Amin. Kan lawan Filipina. Kemudian di November 2024 juga kita menjuarai AFF ya, atau namanya kalau tidak salah ganti Asian Cup. Itu ya kita doakan bahwa timnas kita sukses, bisa menjuarai AFF, bisa ke ronde berikutnya Piala Dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi menurut hemat saya untuk piala penyelenggaraan liga ya, liga komersial, liga profesional itu agar ramah keluarga, ramah anak-anak. Jadi kalau udah anak-anak dibawa kemudian keluarga nonton, itu semakin luar biasa lagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Nah terakhir tentunya terus dukung timnas Garuda, utamanya tim Garuda Muda. Jangan lelah mencintai Indonesia, jangan lelah mendukung tim Garuda Indonesia. Jangan lelah mendukung tim Garuda Indonesia ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Yuli. Paham deh bagaimana nih Pak harapannya untuk sepak bola Indonesia, dan mungkin ada pesan dan kesan nih Pak untuk para pecinta sepak bola di Indonesia Pak. Saya setuju 100% dengan yang disampaikan oleh Pak Yuli. Sedikit menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Presiden FIFA Infantino, bahwa sepak bola Indonesia sudah dalam trajektori yang tepat. Jadi terus dukung saja. Kita kobarkan semangat optimisme dan percaya proses. Jadi sepak bola itu kata Johan Cruyff ya, itu sederhana, tapi bermain sepak bola secara sederhana itu susah. Gitu ya. Dan di balik itu semua bukan hanya sekedar bermain bola, ternyata ada sains di belakangnya. Ada scientific approach di dalamnya. Makanya sampai ada di kampus saya itu ada pelajaran namanya Soccernomics, dari ekonominya, dari industrinya. Kemudian ada juga soal math-nya, karena probabilitas gol, bagaimana gol itu tercipta. Sekarang kita lihat kan statistical model itu digunakan untuk memprediksi gol gitu. Contoh tendangan Ivar Jenner dari luar itu cut-nya cuma 2% gol. Iya, tapi betul. Iya, itu kan. Jadi misalnya dari 100 kali orang nendang, itu cuma 2 ya untuk dua kali yang muncul gitu. Itu mungkin soal matematik ya, atau soal logik. Terima kasih banyak Pak Yuli, Pak Hamdan atas waktunya hari ini. Obrolannya menarik banget, seru banget, apalagi sebentar lagi laga-laga penting nih akan dilaksanakan nih oleh timnas ya Pak. Terima kasih Pak Yuli, Pak Hamdan. Nah bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau saran boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet, dan dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Raditya Afiantara pamit. Terima kasih kawan kabinet. Salam olahraga.